Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'anallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita telah melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tema kita pada subuh di Sabtu pekan keempat ya, itu membaca buku Awwalu Marrah Atadabbarul Quran, artinya pertama kalinya merenungkan Al-Quran. Kalau tidak salah kita masih di Surah Ali Imran. Cuma sampai mananya ada yang ingat atau sudah lupa. Saya juga baca buku ini di 3 tempat ya, di 3 pengajian. Jadi ini di mana gitu. Mudah-mudahan tidak salah ya. Kita masih membaca di Mawadi'us Surah Al-Mubarakah. Mawadi'us Surah Al-Mubarakah itu, mawadi itu jamak dari maudu. Maudu itu tema atau judul-judul atau tema-tema dalam surah yang sedang kita bahas. Yang sudah kita bahas ya, mungkin bisa mereview kembali. Pertama, Al-Mihwar Ar-Ra'isi li Surah ya. Al-Mihwar Ar-Ra'isi li Surah ini tema utama ya, tema utama dari surah Ali Imran, yaitu as-sabat ala dinillah, keteguhan di atas agama Allah, memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai acuan ya, bahasan-bahasan itu mengacunya ke Al-Mihwar Ar-Ra'isi gitu. Nah, yang sudah kita bahas bagaimana menghadapi pemikiran-pemikiran dari eksternal ya, dari luar Islam. Jadi nanti godaan keberagamaan itu yang pertama dari luar, yang kedua godaan dari dalam. Ini yang dibahas dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran yang dari luar itu yaitu kedatangan dialog antara Nabi SAW dengan utusan Nasrani Najran ya. Sudah kita bahas dialognya. Terakhir sudah kita bahas panjang lebar ya, al-ityan bil adillah wal barohin ya, mendatangkan dalil-dalil dan bukti-bukti ya, dalil dan bukti-bukti kepada mereka. Ya, salah satunya penciptaan Nabi Isa ya. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Ya, khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Nabi Isa itu seperti penciptaan Nabi Adam ya. Jadi karena ketika dialog itu ya tetap ya, orang Nasrani ini Isa itu
anak Tuhan begitu, anak Tuhan. Sampai marah gitu. Mana mungkin ada anak tanpa ayahnya begitu. Nah, disampaikanlah ayat ini begitu. Jadi Isa itu seperti penciptaan Adam. Kalian percaya Adam itu diciptakan tidak ada ayah dan ibu. Kenapa kepada Nabi Isa tidak percaya begitu? Ya. Itu tuh logikanya seperti itu. Ya. Dan Nabi Adam ya hanya sebagai nabi, tidak dituhankan. Begitu. Padahal tidak ada ayah, tidak ada ibunya. Begitu. Sementara kalian kepada Nabi Isa itu sampai mengkultuskan, mentuhankan. Begitu. Itu logikanya seperti itu. Itu sudah kita bahas. Kemudian yang kalau tidak salah juga ya terakhir itu tahdziru ahlil kitab minak takdzib. Ya mengingatkan ya ahlul kitab dari berbohong ya, dari kebohongan-kebohongan mereka ya. Karena kalau mereka mau jujur ya, baik itu Yahudi ya dengan kitabnya Taurat maupun Nasrani kitabnya Injil yang asli, yaitu sudah menubuatkan kedatangan Nabi akhir zaman ya setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa surah Al-Baqarah itu ya, orang ahlul kitab itu lebih lebih jelas tandanya nabi ya daripada anaknya ya. Jadi kalau kepada anaknya itu tahu secara detail, nah ahlul kitab itu lebih tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi daripada tahu anaknya gitu. Melihat tanda-tandanya, dengan melihat tanda-tandanya. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, saya nggak lihat buku ya. Kalau semuanya pegang buku bisa belajar baca Arab. Itu satu lagi itu ada bukunya sebenarnya. Ya, Al-Adlu wa Tawazun wal Insafu fin Nikos. Jadi adil, seimbang dan bijaksana dalam nikos itu dalam dialog gitu. Jadi kalau tadi menyampaikan bukti-bukti ya, dalil-dalil, nah di ayat-ayat berikutnya itu kita itu sebagai orang Islam kita objektif juga gitu. Ketika di mereka ada memang kebaikan kebenarannya kita akui juga gitu. Nah di sini ada yang pertama al-alif di ayat 75 dan 113 madhul akhlaqil hamidah fihim ya, memuji akhlak yang terpuji dari kalangan ahlul kitab ya. Jadi ahlul kitab pun ada beberapa yang punya akhlak yang terpuji. Ayatnya ayat 75. Baik. Jadi modelnya tadabbur itu ya, kita kembali lagi definisi tadabbur ya. Ada yang masih ingat definisinya? Kalau ada ujian ini nggak lulus semua kayaknya nih. Ya, tadabbur itu al-im'an ilal ma'ani ya ba'da tafsir ya. Jadi al-im'an itu merenungkan ya. Kalau bahasa Sundanya itu meleng-meleng gitu. Jadi merenungkan makna itu secara mendalam setelah membaca tafsir gitu. Itu tadabbur. Ya. Tadabbur Al-Qur'an, merenungkan Al-Qur'an. Nah, saya sudah ngambil contohnya dulu ketika bahas Al-Fatihah yang panjang lebar itu ya, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau tafsir iyyaka na'budu itu hanya ditulis iyyaka nuwahhidu.
hanya kepada Engkau kami mentauhidkan, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu tafsirnya ya seperti itu. Nah kalau tadaburnya itu ya dengan tentunya dengan ilmu alatnya ya. Nah, ini ada kata na'budu nasta'in. Nak itu kan pakai nun, kami gitu. Sementara yang bicara kan seorang. Ya. Kenapa tidak iyyaka a'budu gitu? Ya, itu kan renungannya seperti itu kan, yang bicara kan seorang berarti pakai hamzah ya, saya itu a'budu, kalau na'budu itu kami. Nah kenapa diredaksikan kami? Nah itu salah satu contohnya itu untuk renungannya. Salah satunya di situ menunjukkan pentingnya persatuan gitu, tadaburnya itu dijelaskan di sini. Kemudian karena dengan maha besarnya Allah dan kecilnya kita gitu, itu seakan-akan kalau datang sendiri itu nggak pede kita itu gitu, nggak, kurang pantas begitu. Makanya kita menyebutkan na'budu, kami begitu ya, kami. Nah itu tuh renungannya seperti itu ya. Kemudian renungannya juga kalau dalam Al-Baqarah itu, dalam surah Al-Fatihah ya, ini sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi lihat aja wajahnya pada lupa lagi. Seperti Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka. Nah, itu ada namanya iltifat, masih ingat gak? Aduh, dengarnya apa baru dengar, apa udah gimana ya, iltifat. Jadi perpindahan dari satu konteks pembicaraan ke pembicaraan lain gitu ya. Sampai maliki yaumiddin itu orang ketiga ya. Jadi itu perpindahan kalau bahasa Arabnya dari gaib ke mukhatab, bahasanya itu dari orang ketiga ke orang kedua gitu. Kan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang maha pengasih, maha penyayang, yang menjadi raja di hari nanti pembalasan ya. Nah ini juga bahasannya ya, ada maliki ya, kan bisa dibaca dua ya. Kalau kalau Al-Fatihah itu ya, ada maliki yaumiddin, ada yang membaca itu pendek, maliki yaumiddin, itu jangan aneh ya. Tapi kalau Anas itu hanya satu aja, malikin nas begitu, tidak panjang gitu. Itu maknanya lain ya, maknanya lain. Kalau maliki itu isim fa'il dari malik, apalagi isim fa'il. Jadi malik itu malaka itu milik ya. Nah ketika malik ya pakai alif, pemilik, yang memiliki gitu. Tapi kalau dibaca malik, nah itu sifat musyabahah dari mulkun itu raja gitu ya. Jadi ketika dibaca pendek maliki yaumiddin gitu, itu yang menjadi raja di hari pembalas. Itu tuh maknanya kurang lebih seperti itu ya. Dan kedua artinya juga itu benar ya. Nah cuma artinya pembelajaran bagi kita, jangan aneh ya kalau ada yang baca pendek ya. Biasanya di madhab maliki ya, madhab maliki itu biasanya pendek, maliki yaumiddin. Nah kembali lagi tadi, tadaburnya itu dari orang ketiga tiba-tiba iyyaka gitu, yang menjadi raja di hari pembalasan itu kan jauh gitu orangnya itu, ketiga zatnya itu ya, orang ketiga. Tapi tiba-tiba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Enggak tahu ini terasa apa enggak ketika baca itu.
Eh, jadi yang besar tadi itu, yang maha besar, Allah yang memelihara seluruh alam, yang maha pengasih, maha penyayang, yang jadi raja di hari pembalasan, itu ada di depan kita gitu. Iyyaka, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah untuk menghadirkan Allah ketika sholat, ya. Itu dengan redaksi mukhatab. Itu salah satu contoh tadabbur. Jadi renungan-renungan begitu ya, memahami makna yang mendalam setelah membaca tafsir. Nah, kemudian surat-surat berikutnya ya, ini panjang ya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya, itu kan ada sab'ut tiwal ya. Nah, itu panjang-panjang, renungannya juga panjang-panjang ya. Jadi kita coba sedikit-sedikit ya, berapapun dapatnya kita baca Al-Qur'annya ya, kita terjemahkan. Ya mudah-mudahan ala kulli hal ya, apapun yang kita kerjakan jadi amal soleh ya. Kita duduk di masjid sambil beriktikaf, sambil berzikir, kemudian kita juga mendengarkan. Ya mudah-mudahan ini nanti kalau di akhirat ditanya kita kewajiban kita terhadap Al-Quran, kita sudah berusaha ya, mendengarkan kajian Al-Quran. Tayyib. Jadi Islam juga ya mengakui orang-orang yang ahlul kitab yang memang baik begitu ya. Seperti dalam Ali Imran ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintori yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinari la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Jadi ada yang ahlul kitab itu punya sifat amanah ya. Kalau dalam tafsirnya salah satunya Abdullah bin Salam ya. Abdullah bin Salam ini dititipi oleh Makkah, ahlul Makkah ya, dalam bisnis itu dititipi banyak harta begitu. Ketika ditagih dipinta langsung dikembalikan. Nah, tapi ada juga yang khianat, dititipi 1 dinar saja, yaitu Ka'ab al-Ashraf namanya ya, itu terkenal. Jadi ketika dititipi 1 dinar kemudian diminta lagi, dia ini mengelak gitu. Apa emang kamu nitip gitu, kamu nitip kepada saya sampai minta dibuktikan gitu, dibuktikan kalau ada saksi siapa saksinya dan sebagainya begitu. Ketika sudah terbukti baru dikembalikan. Jadi ada dua tipe ya, ada 2 tipe. Nah, kenapa ada tipe yang kedua? Nah, karena mereka menyatakan tidak ada dosa gitu terhadap di sini diwakili dengan ummi ya. Ummi itu ahlul Makkah ya. Makanya disebut dengan Ummul Qura ya, Ummul Qura. Nah, tapi biasa diartikan sebagai buta huruf ya, buta huruf. Nah, ini juga ya sedikit menyimpang ya, karena ramai juga kalau dengar YouTube itu ya. Nabi itu kan gelarnya Nabiyil Ummi ya, Nabiyil Ummi. Nah, ini saya hanya menyampaikan perbedaan pendapat saja
ya. Yang populer memang Nabiyil Ummi itu ya nabi yang tidak bisa baca tulis gitu. Itu tuh yang mayoritas ya, jumhur begitu. Nah, nah ini kenapa nabi itu tidak pandai baca dan tulis ini untuk membuktikan ya bahasanya itu orisinalitas Al-Quran gitu, bahwa Al-Quran itu kalau orangnya sudah rajin baca mungkin itu karangan dari Nabi begitu, dari cerita-cerita yang dibacanya itu. Nah, tapi dengan adanya Nabi yang ummi tapi ada Al-Quran ini justru lebih menunjukkan bahwa Al-Quran itu wahyu firman Allah ya, bukan perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan Nabi kan fatonah, pintar begitu. Nah, ada yang menyebutkan setelah turun wahyu itu ya Nabi belajar juga baca dan tulis, ada yang menyebutkan seperti itu. Ada juga yang nggak mau, enggak, Nabi itu pandai baca dan tulis katanya gitu. Karena Nabi punya sifat fatonah, pintar gitu. Nah, mereka menafsirkan Nabiyil Ummi ya, Nabi yang ummi. Ummi itu apa, nisbah dari Ummul Qura. Ada istilah nisbah juga apa itu. Jadi gini, dinisbatkan itu dibangsakan gitu. Seperti Indonesia jadi Indonesi gitu. Indonesi pakai iya akhir katanya itu gitu. Jadi kalau Indonesia saja ya itu artinya Indonesia. Kalau dipakai iya akhirnya itu jadi orang Indonesia gitu. Pokoknya Sudan. Nah, ketika pakai iya di akhirnya itu jadi Sudani, orang Sudan gitu. Ada orang Sudannya gitu. Udah nggak apa-apa belajar bahasa Arab, denger aja. Itu tuh namanya nisbat ya, nisbat gitu. Seperti ya itulah apa namanya ya, Sudani atau Mesir ya kan, mim sodro, ketika pakai ya Misri, itu jadi orang Mesir gitu. Nah, ketika Nabiyil Ummi ya, Nabi itu nisbat kepada Makkah gitu. Jadi Nabi yang orang Mekah gitu. Itu menafsirkannya seperti itu. Jadi Nabi itu ya pintar baca, pintar nulis juga katanya begitu. Saya hanya menyampaikan khilafiyah ya seperti itu. Tapi memang yang menurut mayoritas memang ummi ini adalah yang tidak bisa baca dan nulis begitu. Nah, ini karena ada kata fil ummiyin ya, fil ummiyin. Jadi saya berbelok dulu. Baik. Nah, kenapa ada tipe yang kedua? Ya, karena mereka berpendapat itu tidak ada dosa ketika mereka mengambil sesuatu, mengambil harta orang selain Yahudi. Nah, ini keyakinan mereka. Nah, tapi di sini wa yaquluna 'alallahil kadzib gitu. Mereka mengatakan apa namanya kebohongan ya, dusta terhadap Allah, itu bahasanya seperti itu. Mereka seakan-akan itu dari Taurat, padahal dari Tauratnya itu tidak ada gitu. Dari Tauratnya itu tidak ada. Nah, dan mereka menulis dengan tangan mereka, yaitu yang ada itu Talmud. Nah, di dalam Talmud itu keyakinannya. Jadi mereka merusak, mengambil harta orang Islam itu tidak ada dosa gitu. Itu keyakinannya. Makanya orang Yahudi ini ya, Israel ya, itu dari apa namanya, dari dulu sampai sekarang dan sampai yaumul qiyamah akan seperti itu gitu. Nah, itu kenapa mereka mau mencaplok Palestina, itu keyakinannya di Talmud itu. Padahal mereka itu wa yaquluna 'alallahil kadzib ya. Tidak ada di Tauratnya itu seperti itu, tidak ada begitu. Nah, ini juga nanti ada dibahas ya di berikutnya itu dalam surah Al-A'raf ya, tentang Bani Israel ini ya. Itu
tentang kisah Nabi Musa itu sampai Nabi Musa disebutkan dalam Al-Qur'an itu 136 kali ya, dan paling banyak kisah yang diulang dalam Al-Qur'an ya. Kalau kisah Nabi Adam ya dan iblis ya, kalau kata iblis itu yang saya baca ada 11 dalam Al-Qur'an. 9 diantaranya itu dari kisah perseteruannya dengan Nabi Adam. Itu. Ya udahlah 11 9 percaya aja daripada repot-repot ngitung ya. Nah, Nabi Musa itu disebut sampai 136 kali ya, dan kisahnya tersebar banyak gitu. Yang paling banyak dalam surah Al-A'raf. Kenapa paling banyak kisah Bani Israel ini? Ya, karena itu menunjukkan mereka itu angelnya di setiap zaman begitu. Ya, di setiap zaman. Ketika ada Nabi Musa pun mereka itu angel begitu. Ya. Ditinggal 40 hari ke Gunung Sinai menyembah anak sapi itu. Ketika lewat ada orang yang sedang nyembah-nyembah berhala, minta katanya cobalah ada juga kita yang disembah-sembah katanya begitu ya. Kemudian ada juga ashabus sabat ya, nggak boleh ngambil ikan hari Sabtu, tapi ternyata hari Sabtunya malah berlimpah ikannya gitu ya. Padahal ya ketika di zaman Nabi Musa itu nanti dijelaskan dalam Al-Qur'an itu sampai 9 mukjizat Nabi Musa yang hadir di hadapan mereka itu. Tapi mereka itu angel. Di zaman Nabi sama juga ya, kisahnya Yahudi itu. Ya, Bani Nadir, Bani Mustalik, kemudian terakhir Khaybar. Mereka ada perjanjian mengingkari gitu. Bahkan Nabi pun di Bani Nadir itu mau dibunuh ya, dengan diundang ada dipasang batu mau digelindingkan, cuma Nabi diberitahu oleh Jibril ada bahaya, akhirnya diperangi begitu. Nah, itulah pengkhianatan Bani Israel itu seperti itu sampai sekarang pun ya ada ada hudnah itu gencatan, mereka juga yang mengkhianati ya. Nah ini diantara pelajarannya. Baik. Waktu suruk lewat 58 ya, tapi dilebihkan 10 menit. Satu lagi kita coba ayat 33 dan 42. Kalau tadi itu kan memuji akhlak yang terpuji seperti Abdullah bin Salam ya. Kalau Abdullah bin Salam itu kan kisahnya dia memang yang jujur. Kemudian ketika datang Nabi ke Madinah juga langsung beliau masuk Islam ya, masuk Islam dan jadi muslim yang taat ya, yang taat. Ayat 33 dan 42 itu as-sana'u wa manhu ambiyai ahlil kitab wa sayyidati Maryam alaihi musallam. Memuji nabi-nabi ahlul kitab ya, dan Sayyidah Maryam ya. Jadi di Al-Qur'an pun ya nabi-nabi mereka Siti Maryam itu dipuji juga kebaikannya ya. Bahkan sering saya sampaikan di sini ya, kita ini Islam ini yang pertengahan ya. Kalau kalau kepercayaan Nasrani ya Isa itu anak Tuhan. Kalau Yahudi itu Isa itu anak zina begitu. Jadi Siti Maryam itu perempuan yang kotor begitu. Tapi kita tidak begitu ya. Kita tidak, Siti Maryam itu tidak berzina, tapi ditiupkan ruh Nabi Isa ke tubuhnya begitu. Dan untuk itu ya hanya satu nabi dalam Al-Qur'an yang selalu digandengkan dengan orang tuanya, yaitu Nabi Isa. Wa idz qala Isa bin Maryam terus saja kan, Isa bin Maryam, nggak ada nabi-nabi lain disebut orang tuanya. Nah ini kan untuk mengkanter Islam itu jelas sikapnya. Isa itu anaknya Maryam begitu ya, bukan anak Tuhan ya. Itu ringkasnya seperti itu. Nah, kita baca ayat 33.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Nah, ini mereka mengakui ya Nabi Ibrahim, bahkan kemarin sudah kita bahas Nabi Ibrahim itu yang diperebutkan oleh Yahudi dan Nasrani ya. Jadi Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi katanya, kata orang Yahudi. Nabi Ibrahim itu agama Nasrani, kata orang Nasrani begitu. Nah, sampai disampaikan di ayatnya, lah Yahudi Nasrani itu baru, agama baru begitu. Gitu. Kenapa harus ngambil orang lama jadi beragama mereka begitu. Nah, jadi Allah Al-Quran ya memuji ya Adam, Nuh, kemudian ala Ibrahim dan ala Imran ya, memilih ya, menjadi manusia pilihan. Nah, cuma menariknya di sini disebut Innallaha astafa Adama wa Nuhan, Adam dan Nuh, kemudian ala Ibrahim, ala itu keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran. Kenapa Nabi Adam tidak disebut ala Adam, terus ala Nuh? Nah, kenapa? Keluarga itu bukan seorang, ada istrinya, ada anaknya. Nah, ketika Nabi Ibrahim yang terpilih itu keluarganya, ya istrinya juga orang baik, orang soleh, anaknya juga orang-orang baik. Begitu juga Imran yang sudah kita baca di awal-awal, keluarga Imran. Ya, istrinya itu siapa? Hannah ya. Imrannya baik, Hannahnya baik, anaknya juga baik, termasuk keturunannya ya. Anaknya itu yaitu Maryam, ya, anaknya Maryam Isa. Makanya disebutnya al. Tapi Nabi Adam dan Nabi Nuh itu tidak al, karena ada anaknya yang durhaka ya. Seperti siapa? Qabil yang membunuh Habil. Pembunuhan pertama di dunia itu anaknya Nabi Adam ya. Kemudian cerita Nabi Nuh ya. Ini cerita Nabi Nuh juga menarik sebenarnya, karena kisah Nabi Nuh ini diulang-ulang. Nanti di Al-A'raf ada diceritakan, kemudian di surah Hud nanti rinci lagi, ada surat tersendiri namanya surah Nuh ya. Ini nih menarik diulang-ulangnya kisah-kisah ini ya. Nah, anaknya Nabi Nuh ada yang tidak taat gitu. Istrinya tidak taat seperti istrinya Nabi Lut ya. Kemudian anaknya juga siapa? Kan'an ya, kan itu durhaka. Makanya tidak disebut ala Nuh, keluarga Nuh gitu. Ya, jadi ini perbedaannya. Ini juga jadi pelajaran ya bagi kita dalam surah Hud ya. Ini saya sampaikan, walaupun kalau tidak salah pernah saya sampaikan juga di sini ya, kewajiban kita terhadap anak ya. Kewajiban kita terhadap anak itu, atau gini, kenapa sih cerita Kan'an itu ditulis dalam Al-Qur'an gitu, orang yang durhaka diceritain gitu. Nah, kira-kira apa hikmahnya? Nah, hikmahnya yang pertama, ya, walaupun kepada istri ataupun anak ya, orang itu tidak bisa memberi hidayah gitu ya. Bahkan dalam Al-Qur'an itu tahta abdaini min ibadina, itu kan kata Allah itu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu berada di di samping hambaku yang soleh begitu. Begitu juga anaknya gitu, Kan'an ini ya. Nah, cuma digambarkan dalam surah Hud itu yang pertama ajakan Nabi Nuh kepada Kan'an itu, ya bunayar kam ma'ana, itu wahai anakku, mari naik bersama kami di perahu ini. Artinya apa?
tugas orang tua itu mengarahkan, mendidik, mengajak kepada kebaikan yang maksimal. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua tergambar dari munajatnya Nabi Nuh itu innahu min ahli, kata Nabi Nuh. Kata Allah lain innahu laisa min ahlik. Ya. Ya ini apa? Yang kedua mendoakan. Orang tua itu tugasnya. Ya, jadi secara langsung mengajak, bermunajat kepada Allah yang maksimal begitu. Ya, ajakan didikan yang maksimal, berdoa yang maksimal. Nah, setelah itu terserah. Jangan, kadang banyak yang mengeluh begitu, kok anak seperti ini udah di pesantren kan begini juga begitu. Ya kita kan tidak bisa memberi hidayah. Ya, anaknya Nabi aja seperti itu, Nabi Nuh begitu. Tapi bukan berarti putus asa, ya. Sampai kita masih hidup, ya, kita mampu mengajak, mengarahkan, itu terus harus disampaikan. Karena kita akan ditanya itu, sudah enggak menyampaikan kepada anak kita itu kebaikan. Yang kedua mendoakan, itu juga yang akan ditanya, sudah enggak kita mendoakan anak-anak kita begitu. Adapun nanti di akhir kemudian, ya ya bisa berkumpul di surga atau bisa terpisah juga begitu. Itu udah tanggung jawab anak tersebut begitu. Ya, tapi mudah-mudahan ya anak-anak kita, keturunan-keturunan kita yang menjadi anak-anak yang soleh, yang solihah, ya, yang mengabdi kepada Allah bisa berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu sudah jam 6, ini hanya satu bahasan ya, satu tema ya. Mungkin ada yang salah perlu diluruskan, atau mungkin ada yang mau menambahkan, atau mungkin ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai penistaan ahli kitab terhadap isi kitab itu, apakah memang tuntutan pribadinya atau memang dia dibimbing oleh setan sehingga firman Tuhan itu bisa disiasati gitu. Seperti yang tadi Pak Ustaz singgung, padahal di Taurat tidak ada, tetapi dia menulis sendiri untuk meyakinkan jamaahnya. Ya. Baik, yang jelas secara umum ya, makanya kan disampaikan di awal itu ya tentang setan ya, tentang setan itu. Jadi ada dua ya musuh kita itu. Yang pertama nafsu kita sendiri, diri kita sendiri ya. Jadi karena innan nafsala ammaratum bisu gitu. Jadi saya belum mengkaji lebih mendalam ya. Dalam Al-Qur'an itu ada 15 ya yang menyebut itu, ada 15 sifat manusia yang buruk yang harus dijauhi gitu. Ini kan firman Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah Maha tahu keadaan makhluknya ya. Nah, itu ada sekitar 15 sifat-sifat buruk yang harus yang harus dimusuhi, dijauhi itu. Seperti ya wa uhdiratil anfusus suh ya, ditabiatkan kepada manusia itu as-suh itu pelit gitu. Nah, itu kan kata Allah, tapi Allah berfirman wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang mampu menundukkan kepelitan dirinya, dialah yang beruntung gitu. Nah, kemudian ada yang halua itu innal insana khuliqa halua idza masahu syarru jazua wa idza masal khairu manua illal musallin. Nah, jadi sifat manusia itu yang buruknya selalu berkeluh kesah gitu. Ya, kalau keburukan paling kenceng ya memberitakannya. Kalau dapat kebaikan sembunyi-sembunyi ya. Kecuali orang-orang yang sholatnya benar begitu. Itu diantaranya. Nah, itu kan keburukan termasuk salah satunya mereka nggak mau kehilangan riasah ya, nggak mau punya ego ya. Diantaranya itu mereka pengennya
yang jadi nabi akhir zaman itu adalah dari Israel, dari turunan Ishak gitu. Sementara yang turun dari turunan Ismail. Itu kan egonya mereka tinggi itu. Kemudian ya jelas kalau setan itu selalu menggoda, menyesatkan manusia gitu. Udahlah egonya tinggi, godaan setan juga, sehingga mereka seenaknya. Dan dalam Al-Baqarah pun sudah banyak disampaikan, mereka menulis dengan tangan-tangan mereka, apa maunya mereka begitu. Ya makanya kalau kita baca di ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, saya sendiri bukan ahli kristologi ya, cuma sering dengar gitu. Di perjanjian lama kan kayak babi nggak boleh gitu. Jadi perbaru boleh begitu. Seperti itulah itu. Itu tuh untuk ya menyesatkan mereka ya. Pertama memang godaan setan, yang kedua ego mereka ya, ego mereka gitu. Mereka juga nggak mau kehilangan kepemimpinan gitu. Mereka juga pengennya blok mereka yang menjadi nabi itu begitu ya. Mungkin itu bisa mewakili jawabannya ya. Bisa kita contoh dari nabi-nabi dahulu seperti Nabi Muhammad, mereka itu bisa berbalik kepada Allah, tapi mengecilkan makhluk. Kalau sekarang kan kita masih banyak yang membesarkan makhluk berdosa, yang pertama atasan, sama pendam, nggak tahu sama Allah, tapi mau manusia. Nah gimana caranya dan itu nggak lagi takut atau takut sama makhluk, takutnya sama Allah aja. Gimana cara mereka? Ya, jadi yang pertama tadi ada menyinggung masalah mukjizat ya, mukjizat. Jadi mukjizat itu dalam sejarahnya diturunkan tuh sesuai keadaannya. Di zamannya Nabi Musa yang populer saat itu adalah sihir, ya. Ahli-ahli sihir itu mampu merubah tali itu bergerak seperti ular. Turunlah mukjizat tongkat, ya. Tongkat yang dilempar menjadi ular yang besar. Di zamannya Nabi Isa yang populer saat itu adalah ilmu kedokteran, ya, penyembuhan. Nah, turunlah Nabi Isa dengan mukjizatnya di bidang kedokteran. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan dengan izin Allah menyembuhkan yang buta, menyembuhkan yang penyakit kulit kusta, ya. Bahkan yuhyil mauta, ya, bukan hanya menyembuhkan yang sakit, lebih lagi menghidupkan yang sudah mati biiznillah, dengan izin Allah, ya. Bahkan bisa menyebutkan apa yang dimakan dan yang disimpan di rumah orang gitu, Nabi Isa itu. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW yang populer saat itu adalah bahasa, ya, syair-syair mereka. Bahkan syair itu dilombakan, yang juaranya itu ditempel di Ka'bah begitu. Nah, untuknya itu datanglah mukjizat Al-Qur'an. Ya, mukjizat Al-Qur'an ini sepanjang masa. Kalau tongkat Nabi Musa, walaupun kata sekarang ada di Turki atau di mana, tidak ada lagi mukjizatnya seperti dulu begitu. Ya, apalagi Nabi Isa, ya, tidak, ini jejaknya tidak ada. Tapi Al-Qur'an itu berperan sampai yaumul kiamah. Nah, kalaulah tadi pertanyaannya supaya kita mentauhidkan, kita harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an ini, gitu. Ya, kita harus membacanya, mengkajinya, mengamalkannya. Katakanlah seperti perintah taat kepada ulil amri, kepada pimpinan, gitu. Itu kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu kan ada ininya. Ya, kita harus taat kepada
ulil amri kepada tapi minkum dari kalangan yang benar gitu, ulil amri yang benar begitu ya. Jadi dengan catatan, jadi panduannya itu Al-Quran. Jadi ketika orang memang berpegang teguh ya bahasa hadis itu apa namanya ya khudu bin nawajid, jadi digigit dengan gigi geraham gitu Al-Quran dan hadis ini, ya dialah yang akan kuat begitu ya. Dia yang kuat akan betul-betul mentauhidkan Allah, tidak tergoyangkan oleh godaan duniawi begitu, yaitu dengan komitmen kepada Al-Quran ini ya. Ya oleh karenanya terus kita berusaha membaca ya, kemudian mengkaji, merenungkan dan mengamalkan Al-Quran ini ya. Karena ini adalah mukjizat yang abadi ya, mukjizat sepanjang masa ya. Kalau mukjizat nabi-nabi terdahulu itu sudah tidak ada, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun nabinya sudah meninggal tapi mukjizatnya masih ada gitu. Oleh karenanya terus kita memanfaatkan ya mukjizat ini ya dengan membacanya dan sebagainya ya, insya Allah banyak kebaikan ya. Sudah berkali-kali kita bahas ya, mudah-mudahan kita setidaknya ya nanti di akhirat mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi syafaat ya bagi kita semuanya, yang menjadi hujah yang meringankan bagi kita semuanya. Saya kira sudah cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang solihah, anak-anak yang berilmu, mengabdi kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya mudah-mudahan lekas disembuhkan dan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang katanya sedang jalan-jalan ya siaha, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua maksud baik kita dijawab oleh Allah. Li hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tadalana dzanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la maridan illa syafaitahu wa la aiban illa satartahu wa la musafiran illa wasaltahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.